Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Widya Pangestika SPD, mengajar di SMP Negeri 3 Karangbahagia. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara: yang pertama, sistem Among menuntun; yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan zaman; ketiga, berpihak pada murid; yang keempat, budi pekerti; yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris; yang keenam, yaitu merdeka lahir dan batin; yang ketujuh adalah bukan tabula rasa; yang kedelapan adalah pendidik seperti petani kehidupan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa pertama, murid adalah kertas kosong dan kewajiban saya adalah mengisi lembar tersebut. Kedua, tugas saya adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Memahami karakteristik murid tidak terlalu penting bagi saya, sebab itu tugas wali kelas, tugas guru BK, dan juga kesiswaan. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Jika nilai sudah mencapai KKM, maka saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru. Kelima, belajar itu ya di kelas. Yang keenam, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang ketujuh, siswa hanya menghafal materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang pertama, murid adalah kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram sejak lahir. Tugas saya adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kedua, tugas saya bukan hanya menyampaikan materi, tetapi memahami karakteristik murid adalah yang paling utama. Tiga, melihat murid dari segala aspek, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, afektif, psikomotor, dan budi pekertinya. Keempat, pembelajaran berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kelima, belajar tidak harus di kelas, memanfaatkan lingkungan sekolah sangatlah baik. Keenam, lebih memperhatikan kondisi para murid dalam pembelajaran, harus lebih ikhlas lagi, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati mengabdi pada murid. Ketujuh, menanamkan konsep dasar materi pelajaran kepada murid itu lebih penting daripada meminta mereka menghafalkan rumus-rumus matematika. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan segera dalam kelas saya adalah: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center dan memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Kedua, berusaha melakukan pembelajaran yang kontekstual. 3. Pembelajaran tidak menuntut tetapi menuntun.
Keempat, menjadi teladan untuk murid baik dari perbuatan ataupun perkataan. Kelima, mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Keenam, menanamkan budi pekerti dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Itulah penjelasan saya tentang koneksi antar materi. Semangat melakukan perubahan Bapak Ibu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.